Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan tanaman C3, C4, dan CAM. Apa sih tanaman C3, C4, CAM? Nah, tanaman tersebut merupakan penggolongan tanaman akibat perbedaan dari jalur fotosintesis. Nah, perbedaannya apa saja? Bunda cantumkan dalam bentuk tabel, silahkan kalian simak. Aspek pembeda yang pertama adalah senyawa yang mengikat CO2. Nah, untuk tanaman C3, senyawa pengikatnya adalah ribosa bifosfat atau disebut RUBP. Pada tanaman C4 dan CAM, senyawa pengikatnya adalah fosfoenol pirufat atau PEP. Kemudian enzim yang berperan dalam pengikatan CO2 itu pada C3 namanya rubisco, pada C4 dan CAM namanya adalah PEP karboksilase. Setelah itu adalah senyawa pertama yang terbentuk setelah fiksasi karbon dioksida. Pada tanaman C3, senyawa pertamanya adalah PGA ya, fosfogliserat yang memiliki karbon 3 sehingga diberi nama C3 karena senyawa pertamanya berkarbon 3. Untuk tanaman C4, senyawa pertamanya itu adalah asam oksaloasetat ya, dia berkarbon 4, makanya disebut C4. Nah, kalau CAM itu sama kayak tanaman C4, dia senyawa pertamanya adalah oksaloasetat yang berkarbon 4. Tapi bedanya apa? Nah, kita lihat selanjutnya. Ini adalah waktu pengikatan CO2-nya ya. Pada tanaman C3 itu pada siang hari, C4 pada siang hari. Nah, yang khas itu adalah pada tanaman CAM, dia terjadi pada malam hari. Lalu tempat terjadinya siklus Calvin pada tanaman C3 itu di mesofil ya, di jaringan palisade dan jaringan spons. Ciri khas dari tanaman C4 dia terjadinya di seludang pembuluh. Kalau pada tanaman C3 itu di mesofil. Lalu kemampuannya melakukan fotorespirasi. Pada tanaman C3 itu fotorespirasinya tinggi. Pada tanaman C4 dan CAM itu rendah. Lalu contohnya apa? Pada tanaman C3 itu contohnya adalah angiosperme secara umum atau mayoritas dari angiosperme. Tanaman C4 itu ada jagung dan tebu. Lalu pada tanaman CAM itu adalah famili Crassulaceae ya, kaktus, nanas gitu. Nah, tadi kalian menyimak ada yang namanya sel seludang pembuluh. Apa sih itu? Di sini Bunda tampilkan gambar sayatan memanjang atau membujur dari daun C3 dan C4. Kalian bisa lihat di situ ada yang namanya bundle sheath cell, disebut sel seludang pembuluh. Itu ciri khas dari tanaman C4 karena siklus Calvinnya berlangsung di situ. Sel seludang pembuluh itu merupakan sel yang ada di sekeliling berkas pembuluh yaitu xilem dan floem. Itu ya gambarnya untuk tanaman C4. Oke, nah di sini Bunda tampilkan bagan jalur fotosintesis pada C3, C4 dan CAM. Kalau pada tanaman C3 itu CO2-nya masuk melalui stomata, kemudian difiksasi dan mengalami siklus Calvin di mesofil ya. Di situ contohnya padi. Kalau pada tanaman C4 itu CO2-nya masuk melalui stomata, kemudian difiksasi di mesofil dan dilaksanakan siklus Calvinnya itu di seludang pembuluh. Kalau tanaman CAM itu CO2-nya masuk melalui stomata pada malam hari. Dia pun melakukan siklus Calvin di mesofil pada siang. Jadi memasukkan CO2-nya itu malam, tapi untuk siklus Calvinnya itu bisa di siang hari ya. Lalu tadi kalian menyimak fotorespirasi. Apa sih fotorespirasi itu? Nah, fotorespirasi itu merupakan respirasi pada tumbuhan yang dipengaruhi atau dibangkitkan oleh penerimaan cahaya oleh daun. Dia itu terjadi terutama kan tadi yang respirasinya tinggi adalah yang fotorespirasinya tinggi itu tanaman C3 ya. Kenapa sih seperti itu? Nah, ini berhubungan sama enzim yang berperan dalam pengikatan CO2 pada tanaman C3, yaitu enzim
rubisco. Nah, rubisco ini memiliki dua sisi aktif, yaitu ada sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Begitu. Jadi seharusnya itu yang diikat CO2, ini malah oksigen. Sehingga tidak terbentuk glukosa, malah terjadi penguraian glukosa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.